pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan. Perkenalkan, saya Ahmad Miftah Abdul Razak, NIM 2030700111112, Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya 2020. Kali ini saya akan membagikan sedikit cerita mengenai perpustakaan SMK Negeri 2 Purwokerto. Kemarin saya telah melakukan wawancara dan penelusuran sedikit tentang SMK Negeri 2 Purwokerto dan yang utama tentang perpustakaan SMK Negeri 2 Purwokerto. Dalam wawancara ini saya menanyakan beberapa hal terkait dengan pelayanan publik yang ada di perpustakaan SMK Negeri 2 Purwokerto. Kemarin saya langsung bertemu dengan Kepala Perpustakaan SMK Negeri 2 Purwokerto, Ibu Rini. Beliau selain sebagai Kepala Perpustakaan, juga langsung turun tangan dalam pengelolaan perpustakaan dan pelayanannya. Sedikit profil tentang perpustakaan SMK Negeri 2 Purwokerto. Teman-teman perlu tahu nih, SMK Negeri 2 Purwokerto terletak di Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. SMK Negeri 2 Purwokerto dahulunya bernama STM atau Sekolah Teknik Menengah. Perpustakaannya sendiri berada di lantai 1 di gedung sebelah barat dari komplek utama. Bangunan dan interiornya cukup apik untuk sekelas perpustakaan sekolah. Pasti teman-teman penasaran kan? Yuk langsung kita saksikan sedikit cerita tentang perpustakaan SMK Negeri 2 Purwokerto dan sedikit wawancara yang telah saya lakukan kemarin bersama Kepala Perpustakaan. Gedung baru SMK Negeri 2 Purwokerto diresmikan sekitar tahun 2019 bersamaan dengan dibangunnya Masjid SMK Negeri 2 Purwokerto. Di depan perpustakaan disediakan tampah baca yang bisa dibaca oleh para siswa bahkan sebelum mereka memasuki ruangan perpustakaan. Koleksi perpustakaan disusun rapi berdasarkan teknik klasifikasi yang ada. Pemustaka juga dimudahkan dengan adanya loker yang disediakan untuk menyimpan tas saat berkunjung ke perpustakaan. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Mas. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Selama pandemi pekerjaan di perpustakaan tetap berjalan gitu pelayanannya? Ya tetap berjalan karena ya ini kan masih dalam pandemi, ya tetap berjalan, tetap menggunakan protokol kesehatan. Terkait dengan pelayanan di perpustakaan, saya ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan nanti ada 4 section. Yang pertama mengenai informasi umum tentang perpustakaan. Oke, untuk perpustakaan SMK 2 ini ya Mas ya, Purwokerto itu ada visi misi yaitu untuk meningkatkan baca dan kegemaran siswa. Jadi di sini perpustakaan sebagai teman ya bagi siswa untuk meningkatkan baca dan minat kegemaran untuk tentang buku. Lalu setelah mendapat informasi tentang visi misi perpustakaan, selanjutnya saya ada pertanyaan nih lagi tentang organisasi publik di perpustakaan ini. Karena perpustakaan di bawah sekolahan itu termasuk organisasi publik ya Bu. Pertanyaan pertama tentang struktur organisasi. Bagaimana struktur organisasi di perpustakaan dan unit apa aja yang tersedia di struktur organisasi ini Bu? Untuk perpustakaan di SMK 2 ini langsung dibawahi oleh kepala sekolah ya. Kemudian kepala sekolah itu kemudian garis ke bawahnya itu kepala perpustakaan. Kemudian di situ di bawahnya lagi ada layanan teknis dan sirkulasi. Lalu yang kedua tentang pegawai Bu. Pegawai di perpustakaan ini komposisinya bagaimana ya Bu? Yang di sini cuma perempuan semua. Iya. Ya. Kemudian di sini ada 4 yang di situ tugasnya ya untuk harian, bulanan. Tiap semester itu ada pengembalian akhir semester, kemudian ada tahunan. Oke, berarti dengan 4 staf dengan beban tugas terbagi dalam jenis harian, bulanan, semester, dan tahunan ya Bu, benar? Betul. Di lingkungan organisasi perpustakaan ini Bu, pegawainya apakah orang yang profesional atau bisa dijelaskan latar belakang dari pegawai di organisasi ini Bu? Kami dan staf kami itu lulusannya ada yang S1,
ada 3 orang dan 1 dari SLTA. Oh, berarti dengan komposisi 4 orang tersebut ada 3 orang yang berlatar belakang pendidikan sarjana dan 1 dari SMU ya? Iya, betul. Terkait dengan kinerja organisasi Bu, indikator apa sih dan ukuran kerja apa sih yang digunakan di perpustakaan sekolah ini? Ya, standar kinerja yang digunakan itu mengacu pada pedoman pengukuran kinerja perpustakaan sekolah yang disesuaikan dengan kondisi perpustakaan. Ya, dengan ukurannya kinerja yang menyangkut beberapa aspek yang berdasarkan acuan pengukuran kinerja. Aspek yang diukur itu diantaranya pengukuran biaya input berupa staf, peralatan, sistem, gaji, komunikasi, pembelian dan pengolahan koleksi. Kemudian pengukuran outputnya itu sumber daya jasa peminjaman atau jasa lain yang dilayankan. Kemudian pengukuran efektivitas dari kepuasan ya, kepuasan pemakai, dan pengukuran eksentivitas jasa perpustakaan. Lumayan terukur berarti aspek kinerja yang ada di perpustakaan ini ya Bu. Ya, Selanjutnya mengenai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan organisasi ya Bu. Untuk saat ini inovasi dan kolaborasi kan sangat penting bagi organisasi. Yang ini saya tanyakan, apa saja sih inovasi dan kolaborasi yang dilakukan di perpustakaan dan bagaimana bentuknya Bu? Ya, kami kerjasama dan kolaborasi dengan jajaran guru MAPEL. Kemudian implementasinya itu menugaskan belajar kelompok pada siswa. Ya, kemudian dengan program membaca buku bagi siswa. Kemudian tentu saja perpustakaan itu tujuannya untuk mencapai visi misinya, tidak bekerja sendiri ya. Butuh dukungan dari instansi induknya. Dalam hal ini pihak guru dan guru MAPEL ya, yang saya maksud itu. Berarti saling menguatkan ya antara siswa, guru mata kuliah dan pustakawan di sini. Iya, karena guru itu kan juga menggunakan buku yang dari perpustakaan. Baik itu yang dari pemerintah maupun dari beliau-beliau yang ciptakan. Betul. Iya. Selanjutnya mengenai kemampuan petugas, apakah kemampuan petugas sudah sesuai dengan fungsi atau tugas beban kerja yang diberikan? Di sini optimal layanan perpustakaan itu beban tugasnya diberikan dengan kepada tenaga teknis. Ya, evaluasi kinerjanya itu menunjukkan kemampuan petugas yang sudah sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Oke, berarti telah optimal layanan di perpustakaan ini Insya Allah. Selanjutnya terkait organisasi ini masih terkait organisasi. Apakah organisasi mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pegawai atau staf sesuai dengan perkembangan atau perubahan tugas yang diberikan, Bu? Ya, selama ini sih kita berusaha untuk itu ya, Mas ya. Diberikan pelatihan walaupun dalam include sendiri ya. Iya, Bu. Kemudian itu yang diberikan itu mengacu pada pedoman pelayanan perpustakaan. Ya, untuk menyelesaikan perkembangan tugasnya, tenaga teknis beri arahan untuk meningkatkan kompetensi ya. Baik. Kompetensi diri mereka sehingga siap untuk menghadapi perubahan yang terjadi dalam organisasi maupun pelayanan pemustakaan. Nah, training diberikan kepada tenaga teknis untuk menggunakan IT seperti komputer, input data yang diperlukan dan sebagainya. Oke, berarti sudah sangat mendukung ya pelatihan untuk para staf di perpustakaan ini. Insya Allah. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari saya yang terakhir section 4 tentang pelayanan kepada pengguna, Bu. Apakah ada pelatihan pengguna dalam artian apakah para pemustaka atau siswa diberi pelatihan sebelum memanfaatkan pelayanan di perpustakaan, Bu? Untuk siswanya paling kita mengarahkan saja, Mas. Ya, misalkan untuk peminjaman buku, pengembalian siswa harus begini gitu. Di organisasi untuk setiap kelasnya. Jadi di sini pengguna itu dapat maksimal memanfaatkan perpustakaan. Ya. Diadakan sesi pelatihan bagi pengguna atau siswa mengenai bagaimana cara melakukannya itu. Ya, dengan pengarahan-pengarahan baik dari guru MAPEL ataupun pustakawan yang ada di sini ya, atau staf di sini. Betul. Berarti dengan pelatihan yang ada insya Allah tidak menyulitkan para pemustaka untuk sebenarnya bukan pelatihan untuk formal yang lain ya seperti yang di luar-luar, cuma pelatihan untuk diri kami sendiri. Oh, betul. Oke, baik. Selanjutnya tentang organisasi. Bagaimana organisasi di perpustakaan ini merespon atau melayani apa yang menjadi kepentingan dan harapan pemustaka atau para siswa, Bu?
organisasi itu mempunyai skema dalam menerima saran dari penggunanya, Mas ya. Saran yang diberikan pengguna itu akan berguna dalam pengambilan keputusan di organisasi. Ya, kemudian saran pengguna di sini disampaikan langsung kepada pengelolanya perpustakaan di sini. Sebagai perpustakaan sekolah, ya, kami menyajikan koleksi bahan bacaan untuk kepentingan siswa dan guru, diantaranya bacaan ringan, kemudian buku paket mata pelajaran, kemudian penunjang kompetensi keahlian karena di sini kan SMK ya. Kemudian contohnya di sini buku dan majalah yang tentang bangunan misalkan, tentang komputer gitu. Ya, bahan yang menunjang siswa lah untuk belajar ya di jurusan masing-masing. Ya. Jadi sudah sangat baik skema yang ada di perpustakaan ini sehingga nantinya organisasi bisa meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada para siswa. Tujuannya itu sih. Betul. Ya, pengennya seperti itu, Mas. Lalu selanjutnya yang terakhir saya ada pertanyaan mengenai bagaimana sih respon organisasi jika ada perpustakaan atau siswa yang komplain terhadap pelayanan atau koleksi di perpustakaan ini? Komplain pengguna itu secara langsung disampaikan melalui nomor yang tertera dalam informasi layanan perpustakaan. Kemudian pengguna dapat menyampaikan komplain terkait layanan maupun koleksi. Oke, Bu, bagus sudah. Ada skema yang cukup baik untuk pelayanan perpustakaan ini ya, Bu? Ya, semoga saja. Iya, Bu. Semoga pelayanan di perpustakaan sekolah ini terdapat terus meningkat nih, Bu. Terutama untuk menunjang kegiatan para siswa karena di sini sekolah menengah kejuruan dan potensi yang ada di perpustakaan ini adalah menjadi perpustakaan subjek untuk kompetensi keahlian yang ada di dalamnya gitu ya, Bu. Ya, sangat punya potensi yang besar ya di sini ya dengan menyediakan buku-buku produktif, normatif, adaptif dan buku lainnya. Bahkan novel juga kita usahakan yang ya terbaru ataupun yang lama gitu ya. Saya lihat juga koleksi di perpustakaan ini cukup banyak dan cukup menunjang untuk keperluan para siswa gitu. Iya, insya Allah, Mas. Ya. Semoga perpustakaan dapat terus meningkatkan layanannya, Ibu, menjadi lebih baik. Terima kasih, amin. Terima kasih atas jawaban yang diberikan atas wawancara ini tadi, Bu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan lain. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Demikian wawancara yang telah saya lakukan bersama Kepala Perpustakaan Ibu Rini. Semoga dengan adanya perpustakaan ini, siswa-siswa di SMK Negeri 2 Purwokerto dapat mengembangkan pengetahuan dan keilmuannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.